gangguan jiwa itu kronis atau lama itu bisa bikin gangguan medis. Juga sebaliknya, gangguan medis yang kronis yang artinya yang kayak lama ya, kronis itu lama kan jangka panjang, itu bisa nantinya bikin gangguan jiwa. Dokter Ika, saya sampaikan dulu teman-teman, Dokter Ika ini sekarang sibuk residen jiwa ya dok ya? Iya. Jadi Residen psikiatri UNS mas. psikiatri UNS. Jadi hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang kesehatan jiwa. Yang dini-dini aja ya. Gini aja ya. Tapi pertanyaan pertama nih dok, Apa? kalau Dokter Ika ini kan residen jiwa, biasanya tersinggung nggak kalau biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip mengalami gangguan jiwa disebut dengan istilah gila? Kalau saya sih dalam hati sendiri sih nggak setuju. Nggak setuju ya, kurang Dok, ya? berkenan karena konteks gila itu kan apa ya, terlalu kasar ya. Terlalu kasar. Kalau saya lebih suka ke gangguan jiwa atau ODGJ kan ya, orang dengan gangguan jiwa. Karena semua orang kemungkinan untuk arah situ kan pasti entah kapan atau memang sudah ada, bisa aja kan. Termasuk saya berarti ada kemungkinan Iya, dok? aku juga. Kemungkinan bisa. Wow, ngeri-ngeri juga Cuman ya. yang penting belum gangguan kan. Belum. Tapi benar gak sih dok kalau misalnya ada kasus orang dengan gangguan jiwa itu karena dipengaruhi oleh faktor keturunan atau apa gitu dok? Iya. Jadi memang beberapa jurnal penelitian itu memang bilang kalau faktor genetik megang peranan penting untuk gangguan jiwa. Cuman kan banyak faktor lagi ya, karena lebih penting sih stresor sebenarnya. Terus namanya defense mechanism. Jadi cara sendiri masing-masing Mekanisme individu, pertahanan ya. masing-masing individu untuk ngatasin stresornya itu gimana gitu. Oh, berarti memang semua orang punya potensi ke arah sana dong ya dok. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih, bapak atau salah satu di antara keluarga ada yang mengalami gangguan jiwa, itu memang bisa dikatakan keturunannya pasti atau masih ada kemungkinan tidak? Masih ada kemungkinan tidak. Berarti memang cukup besar juga ya kalau misalnya orang tuanya gangguan jiwa, anaknya tidak pun juga ada kemungkinan. Kan itu salah satu faktor ya. Jadi nggak ada yang bilang ini 50% memegang peranan penting nih gitu. Jadi kemungkinan untuk dapat keturunan yang gangguan jiwa juga pasti ada. Itu nggak semua sih. Nah kalau saya belajar di kesehatan kan, kalau bicara penyakit seperti diabetes, hipertensi itu kan ada genogram. Ya biasanya kalau seorang ibu punya penyakit tertentu maka anak laki-laki cenderung mewarisi. Kalau bapak anak perempuan cenderung mewarisi. Untuk gangguan jiwa seperti itu nggak dok? Nggak ada. Nggak ada. Jadi, ya. Kalau jiwa itu lebih banyak faktor. Jadi misalnya gini, dari dalam kandungan aja itu kita udah kepengaruh kan. Gimana kondisi ibu saat hamil. Misalnya stresor saat hamil besar tuh. Dia depresi walaupun ringan kan pengaruh ke janinnya. Nah itu juga janin kemungkinan untuk nanti besarnya depresi itu besar. Jadi nggak cuman itu ada genetik tuh terus dia langsung tuh di bawah ada yang sama gangguan juga gitu. Tapi enggak, di waktu hamil sampai melahirkan dari 0 bulan sampai nanti meninggal itu pengaruh semua soalnya. Wah ngeri-ngeri juga ya. Berarti kalau besok saya punya istri ya dok ya, berarti saya harus belum jaga. nikah ya? Makanya saya harus hati-hati. Ini dibocorin sama Dedi kali ya. Berarti nanti ya, kalau saya berkeluarga kemudian punya istri, saya harus memuliakan perempuan saya dong dok. Jangan sampai dia stres. Karena ngeri-ngeri sedap juga ya. Timbal balik kan. Jadi mas sama istri juga sama-sama menjaga. Oh iya tentu. Dan stresor itu kan pasti ada. Cuman gimana caranya stresor hidup kita itu dibikin jadi eustress. Maksudnya? Stres yang normal, bukan distres gitu. Artinya mungkin sekalipun ada stres, mekanisme copingnya mungkin dengan hal-hal yang adaptif ya dok ya. Mungkin dengan perilaku-perilaku yang baik. Oh gitu. Kalau saya kan sebetulnya kan juga sangat tertarik mempelajari tentang ilmu jiwa dan lain sebagainya, karena kan semua orang, tadi dokter Ika juga bilang semua orang punya potensi untuk mengarah ke situ. Meskipun mohon maaf dia bukan berasal dari keturunan orang dengan gangguan jiwa, bahkan mungkin dalam kandungan nutrisinya kemudian tingkat stres ibunya normal-normal saja pun masih ada kemungkinan. Masih ada. Jadi hati-hati ya. Karena dari 0 bulan dari kandungan sampai lahir sampai meninggal kan. Iya. Jadi kalau tadi yang ngeri-ngeri sedap tadi bahwa faktor ketika kita sang calon bayi sudah berada di janin itu pun sudah
kalau misalnya si perempuannya yang mengandung itu ada stres, kemudian mungkin trauma-trauma, bahkan mungkin benturan-benturan pun juga ada kemungkinan ke situ ya dok ya? Iya. Wah ngeri-ngeri juga ya. Besok lo tuh kalau punya perempuan lo jaga. Ini biasanya agak keras tuh. Nah makanya kalau perempuan harus dijaga. Gue gak berani dah. Tapi gini dok, kalau misalnya kan jenis gangguan jiwa kan banyak. Tidak hanya kita beranggapan kalau orang dengan gangguan jiwa yang dia di jalan senyum-senyum sendiri, kemudian ngamuk-ngamuk. Sebenarnya dalam konteks yang paling kecil, contoh gangguan jiwa yang banyak orang yang nggak sadar sebenarnya ini udah gangguan jiwa, tapi kebanyakan orang menganggap lo masih normal. Ada nggak dok yang sederhana? Sederhana. Mungkin perasaan senang atau bahagianya ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah mulai ada gangguan atau ke arahnya mau gangguan itu, dia udah nggak bisa ngerasain senang lagi atau bahagia. Yang biasanya dia misalnya senang itu kan relatif ya. Jadi misalnya kalau kayak aku misalnya senang apa, nyanyi misalnya. Betul. Walaupun suara saya jelek ya. Iya, bukan rahasia umum sih. Itu, ya. Jadi itu tiba-tiba kok jadi nggak suka gitu. Nah terus ada lagi lebih ke perasaan positif, penilaian positif ke diri sendiri sama orang lain sih. Kalau yang paling awal dikenali itu sebenarnya. Berarti kalau misalnya gini dok, standar orang bahagia kan macam-macam ya dok ya. Mungkin bagi saya bisa bahagia kalau misalnya katakanlah bisa dapat kesempatan untuk jalan-jalan. Tapi bisa nggak sih kalau standar kebahagiaan kita nanti berubah, dan apakah standar kebahagiaan yang berubah itu merupakan ciri-ciri sudah mengarah ke gangguan jiwa atau bagaimana? Gini, kalau berubah itu kan tidak meninggalkan yang lama kan. Betul. Pasti tetap suka yang lama gitu. Walaupun intensitas sukanya sekarang beralih ke yang baru. Nah kalau yang gangguan itu bener-bener ya udah awalnya saya suka nih sama yang ini, si hobi saya yang ini gitu kan. Terus ternyata kok saya jadi nggak suka. Terus dia malah suka yang lebih ke negatif misalnya. Oh gitu. iya. Terjadi perubahan perilaku ke maladaptif, ini juga termasuk gangguan apa? Ciri-ciri gangguan kejiwaan ya. Nah ini ngeri-ngeri sedap juga sih. Bahkan kalau dulu sih saya kan juga punya kawan yang memang ada perubahan perilaku yang sangat drastis signifikan. Persoalannya sederhana sih, karena memang dari dulu memang sejak kecil apa yang menjadi keinginannya selalu dituruti. Ada suatu momen di mana dia menginginkan sesuatu, tapi pada saat itu orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan. Akhirnya terjadi perubahan perilaku, terkesan depresi, tidak mau bicara, tidak mau makan dan sebagainya. Hal sederhana itu juga bisa ngaruh ya dok ya? Itu kan gini, jadi kalau ada namanya ciri kepribadian seseorang. Nah semua orang itu punya berbagai macam ciri kepribadian. Nah tapi ada salah satu yang dominan pasti dari satu orang. Nah kalau dari yang cerita Mas tadi kan, saya manggilnya Mas apa? Barli saja, normal. Saya nggak akan ngaku Lee Min Ho kok di sini dok. Kalau yang cerita Mas Barli tadi kan kesannya kayak dependen ya. Jadi membuat anak dari kecil tergantung sama orang tua. Jadi kayak kemandiriannya nggak terbentuk kan. Nah orang-orang dependen biasanya begitu ada stresor yang dianggap dia stresor, menurut dia kan stresor tuh. Betul. Saya biasanya dapat nih apa yang saya mau ada. Kok ini tiba-tiba nggak ada dan saya nggak bisa apa-apa gitu kan, karena yang bisa bikin ada itu orang tua saya gitu kan. Nah itu kan ciri dependennya. Nah jadi itu salah satu yang stresor yang mungkin menurut dia itu udah di stres. Oh iya. Nah itu. Berarti memang apa ya? Bisa dikatakan anak tersebut dari mulai kecil tidak pernah istilahnya coping mekanismenya nggak pernah muncul ya, kayak misalnya stres dan dia tidak pernah mendapat stres. Ada. Jadi mungkin kalau coping setiap orang tuh kayak misalnya dependent, bisa aja dia kayak ke proyeksi, jadi nyalahin orang ini mah gara-gara bapak nih nggak ngebeliin misalnya gitu kan, atau misalnya dia tapi yang lebih maladaptif ya copingnya ya biasanya gitu. Jadi juga atau ini ngeri-ngeri juga sih, karena memang sebenarnya ini tidak bisa diprediksi dok, bahwasanya siapapun ada kemungkinan ke arah sana. Bisa jadi gini, kadang kan ada orang yang menutup-nutupi. Sebaiknya kalau misalnya kita ada masalah, kadang kan orang punya cara masing-masing, sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Apakah sebaiknya hal itu disampaikan mungkin dengan sedih, marah, atau disimpan, dikuat-kuatin? Itu yang terbaik gimana dok? Kalau dari orang kita awam ya, misalnya ini kan ada nih salah satu keluarga, kita kan anggota keluarga, artinya kepedulian anggota keluarga masing-masing itu harus ada. Jadi begitu ngelihat ini kok si A ini kok beda ya gitu kan, biasanya dia mau keluar kamar, dia mau makan biasa, terus dia kuliah, ini kok tiba-tiba di kamar aja nggak mau kuliah, terus banyak diem. Nah itu kan harus care, si keluarga itu harus deteksi juga
di awal, oh ini kok ada kayak yang aneh. Nah itu cara pertama yang paling mudah kan ya pendekatan. Kalau di kita tuh namanya kayak ventilasi. Jadi ventilasi. Jadi biarin dia, kalau ini kasih dia waktu untuk cerita, kita diskusi ngobrol gitu. Itu sih yang paling awal ya. Jadi kalau misalnya memang sudah naik ke udah dengan pendekatan gitu nggak ada perubahan, terus makin gangguannya makin kelihatan sampai kayak kok berefek ke badan dia nih, yang jadi berat badannya turun, terus nggak bisa tidur. Nah itu harus konsultasi ke psikiatri. Ini yang bahaya dok, karena kan kalau di tempat saya yang di desa-desa itu kan ada istilah loro pikir dok. Loro pikir. Jadi misalnya loro pikir ke loro hati. Ya? Jadi apa ya, gara-gara dia tuh setiap kali punya masalah selalu dipendam. Ada masanya ketika dia kayak sudah terakumulasi, sudah tertumpuk, akhirnya ya udah yang nggak kuat justru pikirannya. Jadinya yang awalnya sakit secara psikologis, secara biologis juga dia jadi kurus, kemudian nafsu makannya menurun, aktivitasnya terganggu, pada akhirnya pernah kejadian sampai meninggal dunia dok. Meninggal dunianya bunuh diri atau sakit? Tidak, jadi memang ada faktor, ada penyakit biologis yang menyertai. Jadi memang ketika dia secara psikologis gak mau makan dan sebagainya, pada akhirnya kan itu ngaruh ke status nutrisinya, dia gak mau makan, aktivitasnya terganggu, akhirnya ada penyakit-penyakit yang pada akhirnya meninggal dunia. Dan ternyata psikiatri itu atau psikis itu rumit mas. Jadi jadi kayak misalnya kayak hubunganmu loh, rumit. Oh iya rumit. rumit hubungannya dok. Jadi gini, gangguan jiwa itu kronis atau lama itu bisa bikin gangguan medis. Juga sebaliknya, gangguan medis yang kronis, yang artinya yang kayak lama ya, kronis itu lama kan, jangka panjang, itu bisa nantinya bikin gangguan jiwa. Nah kayak tadi itu kan mungkin awalnya depresi tuh. Nah depresi itu biasanya nanti lewat jalur-jalur ada hormon, neurotransmitter. Saya nggak usah jelasin ya. Yes, kalau saya paham mungkin. Jadi intinya nanti ujung-ujungnya tuh bisa ke gangguan medis. Kayak misalnya kalau depresi itu ujung-ujungnya apa? Autoimun. Kebanyakan ya, autoimun. Betul ya. Jadi penyakit-penyakit mudah masuk yang tadi saya ceritain. Yang jelas autoimun kemungkinan besar ada, atau CA, kanker. Kanker juga bisa. Iya, kanker itu juga makin, misalnya kita ada sel kanker nih, terus stresor kita juga besar. Nah untuk kemungkinan kanker itu jadi parah juga cepat dibanding kita nggak ada stresor yang jadi distress gitu. Nah ini ngeri-ngeri sedap juga sih kalau bicarain soal, kalau saya kan percaya dok bahwa manusia itu kan secara konsep itu kan makhluk biopsikososio-spiritual kan. Artinya itu kalau menurut saya nyangkut ya dok ya. Kalau misalnya sakit secara biologis ya nanti ada kemungkinan psikologis. Secara psikologis nanti juga mungkin ngaruh ke biologis juga. Bahkan nanti ngaruh di spiritual juga soal ibadah dan lain sebagainya. Ngeri-ngeri sedap. Tapi gini dok, kalau sepengetahuan saya, misalnya biasanya orang-orang yang mohon maaf sering mengalami gangguan jiwa adalah orang-orang di fase kehilangan sebenarnya. Baik kehilangan secara kesehatan, kehilangan orang tercinta, kehilangan harta. Faktor predisposisi namanya. Predisposisi jadi kayak pemicu ya. Pemicu, kalau bukan presipitasi ya. Bukan. Nah, tapi kalau saya kan ya. Oh ya. Ketahuan kalau saya pinter kan, Dok. Tapi gini, Dok. Kalau saya kan kalau saya kan gini, saya sering banget ketemu dengan orang-orang yang cenderung dia diem. Kemudian dia kelihatan kalau sedang menyimpan masalah. Saya justru cenderung lebih suka orang itu melewati fase kehilangan. Jadi kayak dia denial, dia kemudian anger, bargaining sampai depresi dan acceptance. Kebanyakan orang kan kadang ngeluh-ngeluhnya kalau orang sedang sedih marah, jangan marah, jangan sedih. Tapi kalau saya justru gini dok, kalau kamu marah silakan marah, tapi kamu lakukan dengan marah yang benar. Kalau kamu marah harus ngamuk orang, coba kamu pukul bantal. Nah kalau di ilmu psikiater atau di ilmu kejiwaan, apakah memang sebaiknya kemarahan itu diungkapkan atau disimpan saja dok? Ini kemarahan itu disimpan atau diungkapkan? Kemarahannya apa dulu? Contoh nih, misalnya gue marah sama Dedi nih, gue lebih baik Dedi tak kasih bantal, kurang ajar atau gak usah marah, tapi pada akhirnya dengkel di sini nih. Ini nantinya gimana nih? Jadi balik aja coping kan? Coping masing-masing orang. Kalau dia yang sama ciri kepribadian kan, kalau ciri kepribadiannya lebih ke ambang, yang emosi tak stabil, pasti kemarahan itu bakalan diungkapin tuh. Saya jotos deh gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya dia yang copingnya bagus, terus dia bilang dia sublimasi aja deh gitu kan. Saya pilih sublimasi aja nih.
saya memang sedih, saya marah, tapi saya mendingan saya, kalau aku nih biasanya aku masak aja deh gitu. Iya. Jadi aku bikin resep baru nih, aku cobain. Udah kesel deh gitu kan. Tapi yang penting udah aku alihin tuh ke situ gitu. Berarti yang penting adalah pengalihan marah itu harus dilakukan dengan hal adaptif ya dok, yang baik ya. Kalau misalnya pas marah justru kalian teman-teman ini rajin nyuci sebanyak-banyak sekali dok ya. Mumpung tenaganya banyak. Kalau marah misalnya pas badannya kurus makan, wah bisa makan bisa sebenarnya. Ya, yang penting ada waktu kan. Jangan berlarut kayak misalnya kita kehilangan ada saudara meninggal. Kan reaksi orang beda-beda. Nah, kalau misalnya dia sedih 1 minggu 2 minggu, abis itu sedih biasa, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sudah sedih banget sampai yang dia jatuh ke depresi berat tuh. Depresi berat tuh kan walaupun belum 2 minggu, kalau dia udah sampai kayak pengen bunuh diri, mau nyusul yang meninggal itu kan udah masuk depresi berat. Wah itu udah depresi berat. Nah itu. Tapi kalau bicara itu ngeri juga sih. Kalau reaksi kehilangannya masih wajar sih nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya ini kan orang kan kadang kurang menyadari seseorang apakah dirinya sudah mengalami gangguan jiwa atau enggak. Bahkan kan beberapa orang yang misalnya sudah sampai di tahap yang sampai nggak bisa mengenal dirinya, kok ada bisikan-bisikan tertentu ya, kok kayak ada perintah-perintah tertentu ya. Ini apa yang dilakukan kalau seandainya kita di posisi sudah mulai muncul bisikan-bisikan atau sudah mulai muncul bayangan-bayangan yang sebenarnya itu nggak nyata dok? Itu kan namanya halusinasi ya. Halusinasi visual itu kan kebanyakan diakibatkan faktor-faktor organik. Jadi kayak epilepsi atau gangguan di otak. Jadi kalau misalnya memang udah ada kayak halusinasi bayangan, itu lebih baik sih konsultasi ya. Oh sudah harus konsultasi. Karena takutnya memang ada sesuatu kan di organiknya, di badannya. Tapi kalau misalnya kayak suara-suara harus dipastiin lagi. Itu beneran dia suara yang orang nggak dengar, apa memang sebenarnya ada gitu kan. Nah terus apa itu tiap hari atau sekali-sekali aja gitu kan, terus berapa lama gitu, terus suaranya ngapain. Kalau suaranya itu nyuruh dia bunuh diri atau suara itu bilang kamu tuh dijelek-jelekin tuh sama si itu, nah itu yang harus diatasi kan, harus konsultasi itu. Tapi kalau suaranya cuma suara orang nyanyi atau apa terus nanti ikut nyanyi sekali-sekali itu nggak apa-apa. Oke lah. Jadi kan selama ini kan kadang kan kalau saya lihat berita itu kan sakit jiwa atau gangguan jiwa kan sering sekali dijadikan sebagai alasan seorang, mungkin ketika ada pembunuhan orang tersebut disinyalir mengalami gangguan jiwa. Nah berarti memang kemungkinan seperti itu ada ya dok ya, meskipun kita nggak tahu itu benar apa enggak ya dok ya. Kebanyakan juga kan itu halusinasi ya, lebih ke kayak halusinasi commanding atau komentar. Jadi kayak berkomentar nih si itu tuh kamu tuh dijahatin lo sama si itu gitu kan, kamu tuh mau dibunuh lo sama si itu gitu kan. Terus atau memang tadi sudah ada halusinasi suara atau auditorik, terus ditambah lagi visual. Dia lihat tuh misalnya Mas Baril kok kayak itu ya monster misalnya gitu. Serem banget ya gue jadi contoh ya. Nah terus dia bisa bunuh tuh. Nah tapi itu kan jadi gini keteledoran kan, berarti keteledoran dari keluarga kan, sampai kok nggak bisa tahu kalau misalnya dia sampai halusinasinya udah visual iya, terus auditorik iya gitu. Saya kan juga sering anamnesa juga ada beberapa orang dengan gangguan jiwa seperti halusinasi. Biasanya kan orang kan cenderung kayak matanya kosong nih, terus kayak dia kayak senyum-senyum sendiri. Kadang saya mikirnya gini, saya meskipun dia mengalami gangguan jiwa, pasti ada alasan mereka kenapa senyum. Entah mereka mendengar sesuatu atau melihat sesuatu. Bagus. Nah, jadi apa ya? Mungkin dalam hal tertentu orang-orang dengan gangguan jiwa mungkin punya kelebihan yang orang normal nggak dapatkan. Kelebihan apa? Ya misalnya dia bisa mendengar sesuatu atau melihat sesuatu gitu. Enggak ya gitu ya. Kalau kan kita balik lagi tuh. Jadi kayak orang yang bilang kesurupan ya. Itu sebenarnya kan kalau dari orang awam itu kemasukan jin. Tapi kalau kayak psikiatri kan nggak ada, itu kayak gangguan buatan. Jadi memang secara tidak sadar dia tuh bikin supaya dia tuh diakui atau diterima. Atau kalau yang kuda lumping ya? Kayak kuda lumping atau apa? Kuda lumping itu suka kayak kesurupan kan. Nah itu dia lebih kayak mendalami perannya. Jadi memang ini mendatangkan jin, kan dibilangin tuh mendatangkan jin, terus nanti bakalan ada yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah itu dia kayak meresapi banget sampai jadi kesurupan. Jadi seolah-olah ya benar-benar ya aku kuda lumping, aku singa, aku jin itu. Wow. Sama kayak indigo tuh harus dilihat. Curiga nih kalau artis indigo, jangan-jangan dia narkoba.
nafsa kan bisa halusinasi kan. Betul, menekan Efeknya. depresan dan lain sebagainya itu ya. Wah, ngeri juga. Gitu. Lantas kalau misalnya tadi kita sudah cerita banyak tentang setiap orang ada potensi, ada resiko arah sana. Terus pertanyaan sederhana saya Dok adalah bagaimana menjaga kesehatan mental kita Dok, kesehatan jiwa kita Dok? Kalau bicara kesehatan kan nggak cuma fisik ya, Betul. ada spiritual, mental, sosial gitu. Jadi semua aspek itu harus dilihat. Nah kalau misalnya kita mau sehat ya fisik kita juga dijaga. Oh ngaruh juga ya? Ya istirahat, makan itu kan pengaruh banget. Mm-mm. Nah jadi kalau sekarang itu ada penelitian yang bilang kalau makanan-makanan manis itu ganggu mood. Jadi mungkin kalau ini bisa kita untuk menjaga fisik sama mood dari makanan kan, menghindari yang manis-manis atau mengurangi lah gitu. Nah terus tidur juga harus dijaga kan, karena secara nggak langsung tidur yang kurang dari sekarang 8 jam, dulu 8 jam ya. 8 6 Pak ya? Sekarang kan 5 kalau nggak salah. Oh 5. Nah itu juga ngaruh ke cemas, ke depresi gitu. Terus apa lagi? Ke mental. Kalau mental ya di keluarga sih terutama. Jadi kedekatan anggota keluarga itu kayak dukungan keluarga atau peran dari yang masing-masing anggota keluarga tuh perlu banget gitu. Atau kalau memang keluarga nggak ada ya dari rekannya, temannya. Gitu, sahabat gitu. Nah terus apa lagi? Spiritual itu balik ke masing-masing kan. Ya. Kalau sosial juga balik lagi ke masyarakat. Jadi masyarakat kalau ada yang begitu jangan dikucilin, karena mereka juga manusia, terus bisa sembuh kok gitu. Termasuk COVID ini kan kadang ngundang penyakit sosial juga ya Dok ya? Iya. Kan malah kayak kuman ya, dia dikucilin. Makanya gitu kan. saya juga berkali-kali tuh bilang ke masyarakat bahwa COVID itu bukan aib. Ini juga nih Sobat PMI, saya bilang berkali-kali COVID itu bukan aib. Bukan. Jadi kasihan yang mereka sebenarnya sakit secara biologis bisa sakit secara sosial, secara psikisnya juga bisa sakit. Kasihan juga bahwasanya satu konsep, apakah itu biologis, apakah itu psikologis, apakah itu sosial atau spiritual, bisa ngarah ke salah satu ataupun beberapa faktor itu. Dan